Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Evaluasi Penyebab Hilang Sirkulasi Lumpur dan Penanggulangannya pada Pemboran Sumur-sumur Lapangan Minyak X. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Keiko Daviantomi, NIM 1901038. Kemudian yang kedua ada Anastasia Maulidia dengan NIM 1901008. Yang ketiga ada Rian Asratul Hidayat dengan NIM 1901015. Yang keempat Hiskia Sualang dengan NIM 1901029. Yang kelima Talib Hussein dengan NIM 1901033. Dan yang keenam Adi Chandra Priyo dengan NIM 1901044. Pada slide pertama ini kami membagi menjadi 5 outline. Yang pertama abstrak, di mana dalam abstrak ini membahas tujuan, penyebab, serta penanggulangan hilangnya sirkulasi lumpur pada pemboran sumur-sumur lapangan minyak X. Yang kedua latar belakang, yang membahas mengenai permasalahan hilangnya sirkulasi lumpur atau loss circulation. Yang ketiga metodologi, di mana dalam metodologi ini membahas perhitungan untuk mengetahui daerah yang terjadi loss circulation. Yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima kesimpulan. Selanjutnya yaitu tujuan. Jadi tujuan dari paper ini yaitu untuk mengetahui dan mengatasi penyebab terjadinya loss circulation pada saat pemboran dilakukan di sumur A, B, dan C pada lapangan minyak X. Lalu penyebab dari permasalahan loss circulation karena formasi yang memiliki litologi batuan limestone dan sedikit sandstone, terdapat lubang pori yang cukup besar sehingga terbentuklah rongga-rongga atau terbentuklah gua. Abstrak yang selanjutnya yaitu penanggulangan. Yang pertama, pada sumur A, penanggulangannya itu dilakukan dengan low circulation material atau LCM CaCO3 dan dilakukan penyemainan. Nah, pada sumur A ini permasalahan hilang sirkulasi lumpur di trayek 12 saat pemboran itu menembus formasi batu raja dengan litologi batuan limestone. Penanggulangan diatasi dengan melakukan penyumbatan low circulation material LCM, CaCO3 dan penyemainan sehingga permasalahan hilang sirkulasi lumpur teratasi. Lalu yang kedua yaitu sumur B. Ini penanganannya yaitu dengan low circulation material dan blind drilling. Nah, pada sumur B ini permasalahan hilang sirkulasi lumpur pada trayek 8 saat pemboran ini menembus formasi batu raja dengan litologi batuan limestone. Penanggulangannya ini diatasi dengan menggunakan LCM CaCO3 dan dilakukan blind drilling. Lalu yang ketiga yaitu pada sumur C. Penanganannya yaitu dilakukan dengan menggunakan LCM CaCO3. Di sumur C ini permasalahannya terjadi pada trayek 8 saat pemboran menembus formasi batu raja dengan litologi batuan limestone dan formasi telangkar dengan litologi batuan 90% limestone dan 10% sandstone. Penanggulangannya ini dapat diatasi dengan menggunakan LCM CaCO3 15 ppb sehingga permasalahan hilang sirkulasi lumpur dapat teratasi. Lalu yang selanjutnya yaitu latar belakang. Pada pemboran di lapangan minyak X terdapat 3 sumur yaitu sumur A, sumur B, dan sumur C. Nah, di pada 3 sumur ini terdapat permasalahan yang terjadi yaitu hilangnya sirkulasi lumpur atau low circulation. Apa sih low circulation itu? Low circulation adalah hilangnya sebagian atau semua dari fluida pemboran ke dalam formasi. Pada pemboran sumur A dan sumur B terjadi permasalahan low circulation ketika pemboran menembus formasi batu raja dengan litologi batuan limestone dan sumur. Dan sumur C terjadi permasalahan low circulation ketika pemboran menembus formasi batu raja dengan litologi limestone dan formasi telangkar dengan litologi 90% limestone dan 10% sandstone. Nah, penyebab dari permasalahan low circulation ini karena formasi yang memiliki lubang pori yang cukup besar sehingga terbentuk rongga-rongga atau terbentuk gua. Selanjutnya kita masuk pada bagian metodologi. Jadi metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode perhitungan, di mana perhitungan ini dilakukan untuk mengevaluasi penyebab terjadinya low circulation dengan menghitung tekanan formasi, menghitung tekanan hidrostatik, menghitung BHCP atau bottom hole circulation pressure, menghitung ACD atau equivalent circulation density, dan menghitung pressure surge.
Oke, kita masuk pada perhitungan poin yang pertama, yaitu tekanan formasi. Di mana tekanan formasi sendiri adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida yang berada dalam formasi. Untuk menghitung tekanan formasi ini diperlukan data-data seperti D eksponen dan D eksponen terkoreksi. Di mana persamaan D eksponen dapat dilihat pada slide, yaitu D sama dengan log R per 60N dibagi dengan log 12W per 1000 dB. Di mana R di sini adalah rotary speed, N adalah rate of penetration, W adalah weight on beat, dan dB adalah diameter beat. Sedangkan untuk menghitung di eksponen terkoreksi atau DC, yaitu dengan mengalihkan D dengan 9 kemudian dibagi dengan MW atau mat weight. Dari situ kita dapat menghitung tekanan formasi, yaitu EMW sama dengan 9D per DC dikurang 0,3. Selain tekanan formasi, ada juga tekanan rekahan formasi, di mana tekanan rekahan formasi ini adalah tekanan di mana formasi mulai reka apabila diberi penambahan tekanan. Di lapangan, tekanan rekahan formasi ini dilakukan dengan leak of test atau LOT. Untuk persamaan tekanan rekahan formasi sendiri adalah PFT sama dengan 0,052 dikali MW dikali D ditambah P surface, di mana 0,052 di sini adalah faktor konversi dikali dengan MW adalah mat weight dikali dengan dip atau D, dan P surface adalah tekanan permukaan. Selanjutnya dari tekanan rekahan formasi ini kita dapat menghitung berat lumpur maksimum atau mat weight max MW max sama dengan PFT atau tekanan rekahan formasi dibagi 0,052 dikali D. Dari situ kita dapat menghitung gradien rekahan formasi, di mana GFR atau gradien rekahan formasi sama dengan MW max dikali 0,052. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tekanan hidrostatik. Di mana tekanan hidrostatik sendiri adalah tekanan yang diakibatkan oleh berat dari kolam fluida pemboran dalam keadaan statik. Untuk persamaannya dapat dilihat pada slide, di mana pH adalah tekanan hidrostatik, 0,052 itu adalah faktor konversi, MW itu adalah mat weight, dan D adalah dip atau kedalaman. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu ECD atau Equivalent Circulation Density. Untuk menghitung equivalent circulation density, kita harus mengetahui lebih dahulu kecepatan rata-rata fluida pada anulus, kecepatan kritis fluida, dan penurunan atau perubahan tekanan yang terjadi pada anulus. Di mana persamaan yang pertama yaitu kecepatan rata-rata fluida dapat dilihat pada slide, yaitu Van sama dengan 24,5 dikali Q per DI kuadrat kurang D kuadrat, di mana Van itu adalah kecepatan rata-rata di anulus, Q adalah debit pompa, DI adalah diameter inside dari lubang bor, DO adalah diameter luar dari drill string, dan 24,5 adalah faktor konversi.
Ya, setelah kita menghitung kecepatan rata-rata fluida pada anulus, dilanjutkan dengan menghitung kecepatan kritis, di mana kecepatan kritis sendiri adalah perubahan perilaku aliran dari laminer menjadi aliran turbulen, di mana persamaannya dapat dilihat pada slide, dengan Vc adalah kecepatan aliran kritis, Rho adalah densitas lumpur, N adalah indeks aliran, dan K adalah indeks konsistensi. Setelah itu, kita menghitung kehilangan tekanan di anulus atau perbandingan tekanan pada anulus yang dilambangkan dengan delta P. Di situ ada dua persamaan di mana bila aliran laminar atau V kurang dari Vc, dan bila aliran turbulen atau V lebih dari Vc. Dari persamaan di situ dapat dilihat PV adalah plastic viscosity, Van adalah kecepatan rata-rata di anulus, L adalah panjang dari drill string, P adalah densitas lumpur, Q adalah debit pompa, N adalah indeks aliran, dan K adalah indeks konsistensi. Dari persamaan tersebut didapatlah kita menghitung persamaan ACD, yaitu sama dengan delta P anulus dibagi dengan 0,052 dikali TVD ditambah dengan MW, di mana ACD adalah equivalent circulation density, MW adalah berat lumpur, delta P anulus adalah kehilangannya tekanan pada anulus, 0,052 adalah faktor konversi. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu menghitung BHCP atau bottom hole circulation pressure. Untuk menghitung bottom hole circulation pressure, kita terlebih dahulu harus mengetahui poin ketiga tadi, atau ACD atau equivalent circulation density. Dengan mengetahui ACD, kita dapat menghitung BHCP, di mana dengan persamaan yang ada di slide, yaitu BHCP sama dengan 0,052 dikali ACD dikali TVD, di mana BHCP adalah bottom hole circulation pressure, ACD adalah equivalent circulation density, dan TVD adalah kedalaman tegak. Kemudian di poin yang kelima, yaitu menghitung pressure surge. Hasil penelitian sumur A ada kedalaman 6.611 feet TVD pada keadaan normal, PVT 4.867,55 PSI, EMW 3.334,59 PSI, pH 3.437,8 PSI, ECD 10,08 ppg, BHCP 3.464,14 PSI, pressure surge ada 3.472,46 PSI. Pada saat MW 9,85 ppg, EMW titik 2 pH 51,71 PSI, EMW.2 BHCP 79,97 PSI, EMW pressure surge 86,37 PSI. Penanganan meliputi spot LCM loss circulation material 15 ppb dan penyemanan. Kedalaman sumur selanjutnya ada 6.979 feet TVD pada keadaan normal, PVT 5.138,11 PSI, EMW 3.610,93 PSI, pH 3.719,64 PSI, ECD 10,36 ppg, BHCP 3.760,02 PSI, pressure surge ada 3.769,75 PSI. Pada saat MW 10,1 ppg, EMW titik 2 pH 54,28 PSI, EMW.2 BHCP 94,66 PSI, EMW.2 pressure surge 59,92 PSI.
dan ada penangganan meliputi penyemanan. Ada hasil penelitian sumur B, kedalaman 6.234 feet TVD pada keadaan normal, PVT 5.204,63 PSI, EMW 3.144,43 PSI, pH 3.241,6 PSI, ECD 10,42 ppg, BHCP 3.377,27 PSI, pressure stroke ada 3.409,5 PSI. Pada saat MW 9,85 ppg, EMW titik 2 pH 51,77 PSI, EMW titik 2 BHCP 187,28 PSI, EMW titik 2 pressure stroke 219,67 PSI, dan ada juga penangganan meliputi spot LCM low circulation material 15 ppb dan blind drilling. Ya, selanjutnya kita masuk pada pemboran ke sumur C, di mana pada sumur C didapatkan tekanan rekahan pada kedalaman 6.920 feet TVD adalah sebesar 5.665,36 PSI. Terus tekanan formasinya yaitu 3.130,61 PSI. Tekanan hidrostatiknya yaitu 3.323,84 PSI. ECD-nya 12,35 ppg. BHCP-nya adalah 4.445,1 PSI dan pressure surge-nya adalah 3.741,27 PSI. Dan pada kedalaman 7.320 feet TVD, tekanan rekahannya adalah sebesar 5.993,09 PSI. Tekanan formasinya yaitu 3.387,7 PSI. Tekanan hidrostatiknya yaitu 3.501,85 PSI. ECD-nya 12,15 ppg. BHCP-nya adalah 4.624,09 PSI dan pressure surge-nya adalah 3.856,76 PSI. Dari sini dapat dilihat bahwa nilai tekanan hidrostatik, ECD, BHCP, dan pressure surge-nya tidak ada yang melebihi tekanan rekahan formasi saat loss terjadi, sehingga penyebab dari hilangnya sirkulasi ini berasal dari faktor alami. Selanjutnya dilakukan pada kedalaman 6.920 feet TVD dilakukan analisa dengan menurunkan mud weight menjadi 8,85 ppg. Maka didapatkan perbedaan antara tekanan formasi dengan tekanan hidrostatik adalah sebesar 53,79 PSI. Perbedaan tekanan formasi dengan BHCP adalah sebesar 1247,46 PSI. Dan perbedaan tekanan formasi dengan pressure surge adalah 556,66 PSI. Pada kedalaman 7.320 feet TVD dilakukan analisa dengan menurunkan mud weight menjadi 9,05 ppg. Didapatkan perbedaan antara tekanan formasi dengan tekanan hidrostatik sebesar 57,05 PSI. Perbedaan tekanan formasi dengan BHCP sebesar 1167,45 PSI dan perbedaan tekanan formasi dengan pressure surge adalah sebesar 411,96 PSI. Oleh karena itu, pada sumur C ini dilakukan penanganan yaitu dimasukkannya LCM ke dalam sistem lumpur untuk menghasilkan atau mengatasi permasalahan low circulation. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari perhitungan tadi, maka penanggulangan pada sumur C dilakukan dengan cara memasukkan LCM ke dalam sistem lumpur agar dapat mengatasi permasalahan low circulation tersebut.
Pada sumur A, B, dan C, faktor mekanis seperti tekanan hidrostatik, BHCP, dan pressure surge masih berada di bawah tekanan rekah formasi, sehingga bukan menjadi penyebab dari masalah hilangnya sirkulasi lumpur. Nah, ada caranya itu, dengan cara menurunkan MW dari 10 ppg menjadi 9,85 ppg. Dapat mengurangi perbedaan tekanan antara hidrostatik dari 103,21 PSI menjadi 51,71 PSI. Tekanan formasi dengan BHCP dari 131,55 menjadi 79,97 PSI. Dan tekanan formasi dengan pressure surge dari 137,87 PSI menjadi 86,37 PSI, sehingga diharapkan dapat mengurangi permasalahan sirkulasi lumpur, kemungkinan besarnya lah. Nah, penanganan loss di sumur-sumur itu ada: pertama, penanganan loss di sumur A pada kedalaman 6.611 feet dilakukan dengan 2 kali penyumbatan LCM namun gagal, sehingga loss baru berhasil ditanggulangi setelah melakukan penyumbatan cementing pada kedalaman 6.979 feet. Loss ditanggulangi di kedalaman dengan penyumbatan cementing. Penanganan loss di sumur B dilakukan dengan penyumbatan LCM sebanyak 3 kali, namun masih gagal, sehingga dilakukan blind drilling untuk dapat mengatasi masalah hilangnya sirkulasi lumpur. Penanganan loss di sumur C, dilakukan dengan memasukkan 35 BBL LCM 15 ppb CaCO3 ke dalam sistem lumpur, sehingga pemboran dapat terus berjalan dengan tetap mengatasi masalah hilangnya sirkulasi lumpur. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mewakili kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.